Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini guys? Di sini tuh bener-bener tadi tuh anginnya kencang banget di sini guys ya. Oke, gimana? Semoga kalian mengerti apa yang dimaksud dengan self concept atau konsep diri. Intinya sih ya guys, intinya konsep diri adalah gimana kita memandang diri kita sendiri guys ya. Gimana kita memandang diri kita sendiri, seperti apa ya, bagian-bagian komponen dari self concept itu ada beberapa ya guys ya. Menurut para ahli itu banyak ya guys, cuma kita ambil aja secara umumnya ya. Secara umumnya itu ada lima ya secara umumnya menurut dari para ahli ya, secara umum dari psikologi modern. Nah, sekarang kita mau bahas lagi kelanjutannya guys, kelanjutan dari self concept dari beberapa dari beberapa komponennya. Nah, apa aja nih? Kita santai aja ya guys ya, gak usah terlalu formal banget ya pembicaraan kita, tapi intinya kalian tahu, kita sama-sama belajar bahwa self concept itu terdiri dari ada 5 komponen, yaitu citra tubuh atau citra diri, atau biasa disebut dengan apa guys? Self image ya. Self image, apa sih self image kita? Terus habis itu ada juga identitas diri, what's your identity, apa identitas dirimu ya kan. Terus habis itu yang ketiga ideal self, apa ideal selfmu. Yang keempat itu apa? Self esteem mu apa guys gitu kan. Self esteem itu atau harga diri, what's the harga diri. Dan yang kelima itu adalah what's your peran gitu. Peran diri itu seperti apa gitu. Oke, kita akan bahas satu persatu guys ya. Aku akan bahas satu persatu dengan bahasa-bahasa kita sehari-hari aja ya gitu. Kalau yang terlalu teoritis banget ya, nanti pusing mumet gitu ya. Nah, yang pertama nih, citra diri itu, jadi di dalam self concept itu ada citra diri atau self image kita. Gimana caranya kita itu memandang diri kita ya, gimana caranya kita itu memandang diri kita, memandang fisik kita itu seperti apa ya, persepsi kita atau tanggapan diri kita terhadap diri kita sendiri. Misalnya aku nih ya, imut, pandangan aku terhadap diri aku imut, terus aku tinggi ya kan, terus aku kulitnya kulit langsat ya. Jadi pandangan kita baik itu positif atau negatif terhadap diri kita mengenai fisik kita gitu ya. Nah, sesuai dengan tampilan fisik kita gitu ya guys ya. Entah itu mungkin badan aku langsing atau gimana. Jadi seperti itu namanya self image atau citra tubuh ya, pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu ada identity self identitas kita ya. Kita udah mengenal self identity itu udah dimulai guys, udah dimulai waktu kita anak-anak ya, anak-anak udah mulai kebentuk. Nah, kita udah mulai sadar nih guys, kita udah mulai mempersepsikan diri kita, identitas kita seperti apa gitu guys ya. Identitas kita seperti apa? Oh iya, kita udah menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain ya kan. Aku sama dia berbeda ya, aku punya keunikan, dia juga punya keunikan, dan identitas aku seperti ini, aku tuh seperti ini. Jadi udah mulai menyadari bahwa kita itu punya keunikan, kita itu punya perbedaan dengan yang lain gitu ya, meskipun kita sama-sama manusia. Jadi udah mulai kebentuk identitas kita ya, atau jati diri kita ya, baik itu positif ataupun negatif ya guys ya. Nah, itu tergantung dari pilihan kita gitu. Oke, selanjutnya ada ideal self atau ideal self ya. Ideal diri ideal tuh kayak gimana sih? Jadi intinya kita memandang diri kita mempersepsikan diri kita itu kita itu mau menjadi sosok yang ideal itu seperti apa gitu. Apakah contohnya misalnya nih, kita punya idol ya kan, kita punya idola dan kita ingin seperti dia. Ideal kita
ada di sosok itu gitu. Misalnya gue tuh idola sama misalnya Habibie. Wah, Habibie ini cerdas, pintar dan gimana, dan gue tuh pengen tuh sosok idealnya tuh kayak gini, gue pengen kayak gini ya, seperti itu. Jadi diri ideal kita seperti itu. Kita seperti apa yang kita dambakan sama diri kita sendiri gitu guys. Itu namanya diri ideal gitu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah tentang harga diri atau self esteem ya. Self esteem ya, bagian dari self concept itu ada self esteem atau harga diri. Nah, ini terkait bagaimana persepsi kita terhadap apa hal-hal yang sudah kita capai ya kan. Kita bagaimana kita memandang hal-hal yang sudah kita capai ya kan, apakah sudah sesuai dengan ideal self kita ya kan, kayak gitu. Dan kita berusaha untuk menghargai ya, jadi bisa meninggikan, membuat self esteem kita tinggi ya kan, baik kayak gitu, ketika ideal self kita bisa tercapai gitu guys ya. Itu namanya self esteem atau harga diri kita, itu akan kebentuk ya, harga diri kita, self esteem kita akan kebentuk ya. Nah, itu tergantung lagi apakah dia akan kebentuk secara positif atau negatif. Itu adalah pilihan sesuai dengan apa yang kita bangun ke dalam diri kita, baik itu dari self image kita ataupun identity kita atau ideal self kita ya. Dan yang paling penting sini self esteem atau harga diri kita seperti apa, itu akan kebentuk dengan sendirinya sesuai apa yang kita udah bangun sama konsep diri kita sendiri, baik itu positif ataupun itu negatif gitu ya guys ya. Terus yang selanjutnya ada lagi yang komponen yang terakhir, itu ada peran gitu ya. Apa sih peran diri kita gitu, kita menyadari, kita mempersepsikan diri kita sendiri, apa peran gue nih, peran gue sebagai diri gue itu apa perannya gitu ya. Kita menyadari misalnya aku seorang wanita, peran aku nih berarti aku membantu orang misalnya ya. Aku membantu orang karena aku suka itu, atau peran yang dasar dari seorang wanita misalnya dia memasak ya kan, belajar keterampilan ya yang akan berhubungan dengan tugas masa perkembangannya di masa dewasa, di usia dewasa ya, kayak gitu ya guys ya. Seperti itu sih guys ya untuk penjelasan terkait dengan komponen-komponen. Oke, thank you udah dengerin ya guys ya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas seperti apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Thank you, salam sahabat kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.